Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka memberikan keamanan bagi jamaah dalam menyalurkan amal kebaikan, pimpinan DPR RI meminta aparat penegak hukum segera mengatasi maraknya penipuan yang melanda hingga ke sektor agama. Adanya oknum yang memanfaatkan sistem amal melalui KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard demi keuntungan pribadi. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan meminta tindakan tegas aparat penegak hukum. Oknum yang mengganti kris amal masjid dengan kris milik pribadi harus diwaspadai. Hal tersebut harus ditindak tegas oleh aparat agar jamaah dapat merasa aman dalam menyalurkan amal kebaikan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyayangkan adanya kriminalitas yang memanfaatkan amal di masjid. Hal ini harus segera diatasi oleh penegak hukum. Ia menghimbau kepada pengurus masjid agar selalu mengecek kris yang ada di masjid sehingga tidak ada penyelewengan terhadap kris tersebut. Ya, ternyata namanya penipuan, kejahatan, kriminal itu merajalela di mana-mana termasuk di masjid. Karena itu harus waspada. Para takmir untuk selalu ngecek sumbangan melalui QR yang selama ini mulai berkembang. Karena itu harus hati-hati dan kita harus waspada dan kita harus minta aparat juga terus mengambil langkah-langkah bagi para pelaku kejahatan itu. Untuk jamaah tetap harus tingkatkan berbaginya, tapi lebih baik salurkan ke organisasi-organisasi lembaga-lembaga yang kredibel. Muhaimin juga mengajak kepada masyarakat untuk memberikan rezeki kepada masyarakat yang kurang mampu dan fasilitas keagamaan yang sedang dibangun atau direnovasi. Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Guna mewujudkan perdamaian dunia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI memastikan akan melakukan penguatan diplomasi parlemen dengan Suriah di berbagai bidang, terutama sektor perdagangan. Badan Kerjasama Antar Parlemen menegaskan akan memperkuat diplomasi parlemen dengan Suriah usai meredanya konflik di negara tersebut. Hal ini sebagai bentuk untuk mewujudkan perdamaian dunia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Suriah untuk Indonesia Abdul Monem Anan di Gedung Nusantara 3 DPR RI. Ia menjelaskan perang berkepanjangan di Suriah telah meluluhlantahkan negara tersebut. Setelah mereda, Suriah berupaya bangkit kembali dengan menjalin kembali diplomasi parlemen, salah satunya dengan Indonesia. Fadli memastikan Parlemen Indonesia akan melakukan penguatan diplomasi parlemen dengan Parlemen Suriah di berbagai bidang, terutama di sektor perdagangan. Belakangan ini dilanda konflik ya selama kurang lebih 10 tahun dan banyak pengungsi yang keluar dan kita sama-sama tahu juga keterlibatan dari organisasi teror di situ yang menyebabkan negara yang tadinya 65% itu kelas menengah kemudian hancur. Ya, saya kira ini belakangan ini konflik itu mulai mereda. Dan kita juga akan melakukan satu kunjungan diplomasi dalam rangka menjembatani kepentingan masyarakat, kepentingan diplomasi parlemen ke Suriah. Ya. Dalam waktu dekat, BKSAP DPR RI akan melakukan kunjungan diplomasi ke Suriah untuk membahas lebih lanjut diplomasi antar parlemen Indonesia dan Suriah guna memperkuat kerjasama bilateral antar negara. Ken dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI meminta masyarakat berperan aktif dengan memberikan data yang sebenarnya dalam setiap pengumpulan data yang dilakukan pemerintah untuk kebutuhan pembangunan dan program pemerintah.
Sebagai langkah peningkatan kualitas data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik, Badan Legislasi DPR RI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran literasi data, sehingga dapat dikumpulkan data yang valid yang dapat digunakan untuk keperluan pembangunan negara. Anggota Badan Legislasi, Taufik Basari menyampaikan, untuk mendukung Badan Pusat Statistik dalam memberikan perhitungan yang tepat untuk kebutuhan pembangunan dan program pemerintah, dibutuhkan data yang valid dari masyarakat. Dan banyak hal-hal lain yang berdasarkan evaluasi yang kita miliki, kita ingin adanya satu penguatan terhadap BPS, ya karena bagaimanapun pembangunan yang berjalan ini ketika kita melakukan program dan kegiatan ataupun kebijakan, maka harus didasarkan pada rujukan data yang valid dan kredibel, ya. Dan kita juga ingin mendorong agar adanya peningkatan kesadaran terhadap literasi data. Anggota Balik DPR RI lainnya, Darmadi Durianto berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pengumpulan data untuk memberikan data yang sesuai tanpa adanya rekayasa. Trust, kepercayaan masyarakat terhadap petugas sensus masih rendah. Kadang dia curiga ini siapa, mau ngapain, minta data. Karena kita masuk dalam masyarakat yang sangat low trust society, masyarakat yang kepercayaannya sangat rendah sekarang karena banyak penipuan, banyak hal-hal yang mencuri data masyarakat jadi antipati. Dari Bali, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam penutupan masa sidang keempat beberapa waktu lalu, pimpinan DPR RI menyebut DPR RI telah menuntaskan 11 produk undang-undang. DPR RI pun berkomitmen tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN dan fungsi pengawasan terhadap kerja pemerintah. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali
kembali di TVR 17. Pemirsa, pengesahan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dalam masa persidangan 4 di tahun sidang 2022-2023 menjadi bukti komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi sekaligus bentuk kolaborasi yang baik dengan pemerintah. Sementara terkait komitmen DPR RI untuk tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN, DPR RI menegaskan kedua fungsi tersebut harus diterapkan, mengingat pelaksanaan APBN berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya, mari kita saksikan pada tayangan yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat telah melakukan berbagai kinerja dan capaian yang positif. Dalam bidang legislasi, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan sedikitnya 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 2 di antaranya adalah Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perpu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. DPR juga telah menetapkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT yang akan dibahas secara komprehensif dan memperhatikan masukan serta aspirasi dari berbagai pihak dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pekerja rumah tangga. Dalam bidang anggaran, DPR pun terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. DPR menekankan bahwa APBN tahun ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan antisipatif, serta harus responsif terhadap berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan gejolak terhadap perekonomian. Dalam bidang pengawasan, DPR telah membahas berbagai isu yang berkembang dan menjadi sorotan publik, seperti kesiapan menghadapi arus mudik lebaran, permasalahan pakaian bekas impor atau thrifting, dan peningkatan produksi komoditas pertanian. Tak hanya itu saja, DPR juga membahas permasalahan rencana impor KRL bekas dari Jepang, hingga penanganan dampak insiden kebakaran TBBM Pelumpang. Dalam melaksanakan fungsi di bidang legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 2 di antaranya adalah penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini DPR RI terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. DPR RI melalui alat pelengkapan DPR RI telah melakukan berbagai rapat yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan bahan pokok serta kesiapan menghadapi arus mudik lebaran. Permasalahan pakaian bekas impor, peningkatan produksi serta produktivitas komoditi pertanian, permasalahan pengelolaan jalan tol, mitigasi badan usaha milik negara menghadapi potensi resesi ekonomi 2023, rencana impor kereta listrik bekas dari Jepang, penanganan dampak insiden terminal bahan bakar minyak Pelumpang serta mitigasi resiko kebakaran di kilang minyak dan TBBM. Dalam melaksanakan diplomasi Parlemen Dunia, DPR RI melalui BKSAP telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkontribusi terhadap penguatan kerjasama internasional serta multilateralisme. Selain itu, Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi dari negara Ukraina dan Denmark. Pertemuan juga dilakukan Parlemen Indonesia dengan Duta Besar RI untuk Mozambik dan Malawi, Duta Besar Inggris dan Hungaria untuk Indonesia. Dalam sidang umum IPU ke-146,
di Manama, Bahrain, delegasi DPR RI bersama dengan parlemen negara lainnya membahas mengenai intoleransi, terutama Islamfobia yang melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap Al-Quran, melawan intoleransi, menghilangkan diskriminasi rasial, dan mempromosikan koeksistensi damai antar umat. Saya atas nama pimpinan DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat. Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. DPR melalui alat kelengkapan Dewan akan terus memastikan dan mengingatkan pemerintah agar capaian program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada realisasi serapan anggaran, melainkan juga manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat. Dengan semangat gotong royong, DPR berusaha mempersatukan rakyat untuk bahu-membahu membangun demi kemajuan Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN harus memperhatikan faktor lingkungan. Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya usai meninjau pembangunan jalan tol IKN di Kalimantan Timur. Pemirsa, saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN telah dimulai. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi mengungkapkan pembangunan infrastruktur di IKN harus disesuaikan dengan kondisi alam. Ia juga mengingatkan kualitas dari infrastruktur juga perlu menjadi perhatian. Dan untuk lebih lengkapnya berikut wawancara dari rekan kami Umam Hidayat dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Umam.
Pemirsa, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa saat ini Indonesia tengah membangun pembangunan tahap 1 Ibu Kota Nusantara, yang salah satunya yaitu pembangunan rumah dinas yang rencananya akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Dan sesuai dengan konsep Forest City, pembangunan ini akan dibangun sebanyak 47 tower yang akan dihuni sekitar 16.900 ASN, TNI, dan juga Polri. Namun apakah target pembangunan tersebut akan rampung pada tahun 2024? Kita akan langsung tanyakan saja pada salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yang saat ini telah bersama kami, yaitu Bapak Muhammad Fauzi dari fraksi Golkar, daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3. Baik Pak, izin Pak, terkait progres pembangunan IKN ini sudah sampai sejauh mana Pak hingga saat ini? Memang ditargetkan selesai di tahun 2024 ya. Ya kalau sampai ini sekarang masih dalam rangka perencanaan sekaligus peninjauan lapangan, mengkondisikan bagaimana pembangunan di sana bisa sesuai dengan kondisi alam di sana gitu. Jangan sampai kita standarisasinya beda, karena saya dengar di sana kultur tanahnya agak sedikit labil ya. Nah karena itu bangunan di sana harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana, alamnya. Gitu. Baik Pak, berdasarkan dengan koordinasi dengan Kementerian PUPR ini Pak, apakah ada kendala terkait dengan pembangunan IKN ini Pak? Sampai saat ini memang kendala yang sangat berpengaruh terhadap program ini kelihatannya tidak lah ya. Tapi mungkin program cuaca lah ya yang jadi masalah ya. Karena sekarang cuaca sulit diprediksi. Dan kalau terjadi hujan pun sangat luar biasa, sehingga ini yang sedikit mengganggu hal-hal yang bersifat kerja-kerja di lapangan. Baik Pak, untuk pembangunan ini apa yang perlu diprioritaskan dari segi infrastruktur Pak? Ya kalau saya lihat masalah pertama sudah pasti kualitas daripada pekerjaan. Gitu, apalagi ini sebuah tower yang tingginya seperti itu akan dihuni oleh orang sebanyak itu dan orang-orang penting ada di dalamnya. Nah sudah pasti kualitasnya harus yang pertama diperhatikan, kemudian memenuhi unsur kesehatan, ramah lingkungan gitu ya, dan ada ruang-ruang space lah ya untuk bagaimana juga kita bisa menghilangi kepengatan dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari, termasuk anak-anak, ruang-ruang untuk anak-anak. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apakah Bapak optimis dengan target pembangunan IKN ini akan rampung pada tahun 2024 ini Pak? Kalau bicara tentang optimis kan sebenarnya setiap pekerjaan kita harus optimis. Kalaupun memang tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan atau tahun yang sudah ditentukan, kita harus kemudian evaluasi. Kira-kira kenapa itu tidak bisa tercapai. Tapi sampai saat ini saya masih melihat waktu yang ada ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang terlibat di sana, terutama leading sektornya PUPR bisa memanfaatkan waktu yang ada ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Fauzi. Di mana Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak Muhammad Fauzi sangat optimis untuk pembangunan IKN ini akan rampung pada tahun 2024. Dan ada beberapa kendala, yaitu ada kendala dari cuaca terkait dengan pembangunan tersebut. Baik pemirsa, itu tadi laporan saya Umam Hidayat beserta Aang Nugroho melaporkan untuk TVR Parlemen. Baik, terima kasih rekan Umam. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas,
menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Diva Rizka. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online hari ini yaitu buntut ancaman pembunuhan AP Hasanuddin, DPR RI bakal panggil BRIN. Pemirsa bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, mendesak Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menindak tegas peneliti BRIN yang diduga memberikan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. Ancaman pembunuhan tersebut dilontarkan melalui komentar di Facebook oleh Andi Pangeran Hasanuddin yang menjabat sebagai peneliti ASN di BRIN. Edi menegaskan, Komisi 7 DPR RI akan memanggil BRIN untuk meminta penjelasan terkait ancaman tersebut. Walaupun beredar permintaan maaf dari Andi Pangerang, Edi menilai BRIN harus tetap menindak tegas sesuai aturan disiplin ASN. Ancaman pembunuhan itu tentu meresahkan masyarakat dan mencederai keberagaman umat beragama. Baik mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini, yaitu berita mengenai Komisi 10 DPR RI mendukung Erick Thohir untuk membersihkan PSSI dari praktek korupsi. Mirsa bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Komisi 10 DPR RI mendukung upaya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam membersihkan praktik korupsi di Federasi Sepak Bola Nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pereira, menilai langkah ini sudah tepat dan harus mendapat dukungan penuh demi terciptanya iklim sepak bola yang baik dan bersih dari para mafia sepak bola. Erick Thohir juga harus tegas terhadap oknum-oknum yang hendak merusak sepak bola Indonesia. Bersihnya PSSI dan majunya sepak bola Indonesia akan menjadi pembuktian Erick Thohir dalam bekerja. Kesimpang siuran kerjasama antara LIB dan PSSI, termasuk transfer pembayaran LIB ke PSSI, mendorong Erick Thohir harus melakukan langkah tegas berupa pemeriksaan manajemen keuangan. Dan diharapkan dengan adanya audit tersebut, baik di PSSI maupun PT LIB, keuangan di sepak bola Indonesia bisa terbuka, transparan, dan akuntabel. Baik mirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang membahas terkait dengan buntut ancaman pembunuhan AP Hasanuddin, DPR RI bakal panggil BRIN. Dan juga berita kedua yang membahas terkait dengan Komisi 10 DPR RI mendukung Erick Thohir bersihkan PSSI dari praktik korupsi. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Elisa.
Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.